Yo guys, ini coba lo bayangin, lagi asik nih scroll YouTube, tiba-tiba muncul video pamitan Hasan Nasbi, kepala PCO itu, iya, di salah satu kanal, iya kan? Lo udah pada lihat dong? Nah, suaranya bolehlah, penuh drama. Doi kan naruh pin tuh sampai, iya nggak? Naruh pin kayak pahlawan yang rela mengorbankan diri demi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan katanya nih, doi mau menepi. Wah, netizen langsung heboh. Iya dong? Wah, ini sih mundur heroik abis nih. Gila. Tapi tunggu dulu. Plot twistnya, oh ini lebih gokil dari sinetron bro. Kan belum sempet nih kita bikin meme perpisahan. Doi nongol lagi tuh kan di rapat kabinet. Ini bukan cuma nongol, tapi mulai ngomong lagi ke media. Nah, ngasih keterangan kayak nggak pernah ada apa-apaan. Iya dong, Bang Hasan, apa kabar video mundurnya bro? Ini mundur apa sebetulnya cuma cuti sehari? Terus nih, gue pantau nih, netizen langsung bingung. Lah, ini udah mundur apa belum sih? Nah ini, ada jawabannya pertanyaan kalian yang terinspirasi dari sang mentor doi. Nih jawabnya. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Nah, ini kalau kata anak Twitter nih, wah ini sih plot twist level Christopher Nolan katanya gitu. Tapi eksekusinya nih kayak film komedi lokal gitu. Gue baca di komen-komen di itu X. Ini emang video mundurnya sih bolehlah terkesan heroik. Balik lagi. Malu-maluin bro. Coba deh, nih kita rewind ya ke video pamitan itu. Si Hasan ngomong apa? Masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya dong, dengan penuh makna. Kayak misalnya nih, kalau di DC ini Superman yang lagi ninggalin kota metropolis. Bukan ninggalin IKN loh ya. Demi kebaikan bersama. Netizen nih banyak loh yang langsung kasih komen. Respect bang, mundur demi prinsip. Waduh, hebat. Heroik ya. Tapi sekarang nih, pas doi balik lagi, kok nggak bikin konten nggak jadi pamitan ya? Part 2-nya gitu loh, Bang Hasan. Nih kalau gue sih ya, malu beneran. Udah malu bro. Bayangin deh lo, udah bikin heboh nih, seantero jagat maya dong. Tiba-tiba balik lagi. Kayak nggak jadi resign dari kantor. Dan yang kocak, pakai dalih 1000 alasan lagi. Beneran. Mana nggak bikin klarifikasi lo apa-apa lo ini. Cuma nongol di rapat, pluk gitu tuh, rapat kabinet kalau nggak salah. Senyum-senyum, terus ngomong soal kebijakan pemerintah. Ini strategi apa cuma lupa bikin skrip lanjutan? Yang bikin ngakak lagi nih, pas doi mundur nih, kelihatan dong kayak pejuang kebenaran, ya nggak? Di shoot gitu kan, waduh, pakai pengawalan ya nggak? Tapi pas balik, kok kayak cuma jadi ibarat nih penutup botol plastik, balik lagi deh tuh ke tempat semula. Ya biasa, netizen mulai heboh, bawel lagi. Hasan, kemana aja gitu katanya. Mundur doang heboh. Giliran nggak jadi, kok senyap aja. Dan malah ada yang komen, kalau nggak salah komennya gini, Bang, kalau balik gini minimal bikin video The Return of Hasan dong. Gitu. Nah nih sekarang kita masuk ke inti drama nih. Kenapa Hasan Nasbi balik, tapi kok kayak nggak balik-balik amat? Nah ternyata ada perubahan peran yang bikin cerita ini makin seru loh nih. Dulu nih doi kan dikenal kan sebagai jubir presiden. Waduh, orang yang supposed to be deket banget dong sama Presiden Prabowo. Ngomongin pandangan dan sikap resmi Prabowo ke publik. Ya dong. Tapi sekarang nih katanya sih doi cuman kayak apa ya?
tenaga ahli ya. Nah, itu tenaga ahli utama kalau nggak salah. Yang tugasnya lebih ke administratif strategis. Ngurus komunikasi program pemerintahan deh kalau nggak salah. Bukan lagi wajah resmi presiden di depan media. Gitu bro katanya. Nah, sekarang nih jubir benerannya dipegang sama Mensesnek. Orang kepercayaannya Prabowo. Nah, itu yang benar. Nah, sekarang apa sih bedanya nih jubir presiden sama PCO? Nah, kalau nggak salah bro, kalau jubir presiden itu ini mirip-mirip MC-nya presiden kalau nggak salah ya. Tugasnya ngomongin apa yang ada di kepala presiden. Klarifikasi isu-isu panas. Dan juga jadi corong resmi buat semua keputusan besar. Nah, ini harus deket banget loh ini sama presiden nih. Biar nggak blunder ngomong. Sesuatu nih yang bikin netizen bikin meme nanti nih. Kalau blunder mulu. Bayangin bro, ini orang nih yang kalau presiden bilang misalnya nih A, dia ini harus jelasin kenapa A. Itu penting loh. Nah, kalau PCO kayak tim humasnya pemerintah. Fokusnya ini ngurusin narasi besar soal program pemerintahan. Nah, bikin branding nih kalau nggak salah ya. Biar rakyat tahu nih apa aja yang udah dikerjain sama pemerintah. Bukan soal presiden secara personal loh ya. Tapi lebih ke kerjaan lintas kementerian gitu loh. Jadi kalau jubir itu kayak ibaratnya nih frontman-nya band. Nah, kalau PCO nih kayak kru di belakang panggung yang bikin konser tetap jalan. Nah, Johan Budi nih, mantan jubir Presiden Jokowi nih di era Jokowi ya, bilang kalau jubir itu, wah itu harus orang yang punya akses loh. Langsung ke presiden, harus nempel. Nah, terus gimana kalau si Hasan tuh? Doi dulu deket banget, tapi sama presiden ke-7. Kalau sama presiden ke-8 nih, kayaknya nggak terlalu bro. Makanya kan terkesan tulalit kan, salah sambung mulu tuh waktu itu sama Presiden Prabowo. Pantesan aja kata netizen, kok blunder mulu bang? Nah sekarang nih, karena Mensesnek yang jadi jubir, ya jelas ini sekarang. Lebih jelas. Pak Prasetyo Hadi nih, yang lebih dekat sama Prabowo. Wah itu udah bener tuh. Jadi lebih pas buat ngomongin visi dan misi presiden. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Kenapa sih Hasan harus balik? Apa masalah yang tidak bisa diselesaikan itu tiba-tiba selesai pluk gitu? Kayak sulap. Atau, wah ini cuma strategi politik aja. Biar doi ini tetap relevan. Ini kalau menurut Perpres sih kalau nggak salah ya, PCO seharusnya itu fokus ke komunikasi program pemerintahan. Bukan urusan drama-drama politik. Tapi bro, ini Indonesia. Drama politik itu udah kayak makanan sehari-hari. Nggak bisa dipisahin. Ada malah yang bilang loh, ini baliknya si Hasan itu, ini cuma bagian dari permainan besar di istana. Kayak geser-geser posisi biar everybody happy. Yang pasti, nah ini netizen udah siap bikin meme baru. Gue ngebayangin bikin Hasan Nasbi, the comeback man yang nggak kita minta. Gitu. Ini ada pertanyaan pribadi nih. Kenapa ya urusan komunikasi publik ini kenapa nggak diserahin ke Komdigi ya? Kementerian Komunikasi dan Digital. Ayo. Why? Hah? Nah, jadi apa sih pelajaran dari drama ini, dari drama Hasan Nasbi ini? Pertama, nih ya, lo denger, jangan lo bikin video pamitan kalau belum yakin lo mau mundur beneran bro. Nah, ini yang kedua nih, politik itu kayak drama Korea, penuh plot twist, tapi kadang endingnya nggak ngenakin kita, bikin zong. Hasan mungkin nggak jadi jubir presiden lagi nih, tapi doi tetap di panggung politik nih. Cuma sekarang mainnya di belakang layar. Apa ini comeback yang epic atau cuma anti klimaks? Hah? Biar netizen lah yang nilai. Peace Bang Hasan.